undang-undang ini perlu segera untuk rancangan undang-undang ini perlu segera untuk diundang-undangkan. Karena apa? Kami mengikuti perkembangan informasi, karena sejak awal kami juga pesan, ya, DPR itu memesankan bahwa agar pelaksanaan pemindahan ibu kota negara ini tidak terlalu membebani APBN. Waduh, masa petisi tolak IKN cuma diteken 10 ribuan orang doang? Ditulis oleh X Hardy. Sebuah petisi penolakan terhadap pemindahan IKN ternyata sudah dibuat. Sejumlah guru besar, ekonom senior, hingga purnawirawan TNI menggalang petisi mendesak pemerintah membatalkan pemindahan IKN. Ada beberapa nama yang mungkin sudah familiar di telinga kita. Misalnya Faisal Basri, Din Syamsuddin, Said Didu, dan lain-lain. Mungkin kalian akan langsung teriak, "Yah, lu lagi, lu lagi." Ya, memang begitu kenyataannya. Selama ini yang ribut selalu mereka. Ribut dan protes bukan karena murni menolak, tetapi seolah ingin menghadang apapun yang dilakukan pemerintah saat ini. Yang penting Jokowi selalu salah dan harus di-stop. Sampai saat saya menulis ini, dan saya lihat petisinya hingga jam 9 malam kemarin, totalnya baru 7.700-an yang tanda tangan. Sampai hari ini sudah 11 ribuan. Kalau capai target, petisi ini akan dikirimkan ke Jokowi. Salah satu cendekiawan Muslim, Asyumardi, sebagai salah satu pihak yang namanya tercatat sebagai salah satu penggalang petisi itu mengatakan petisi dibuat sebagai bentuk keprihatinan. Ya, itu pada dasarnya petisi keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis menghimbau Presiden Joko Widodo untuk tidak membangun IKN baru, kata Asyumardi. Para inisiator mengajak seluruh warga Indonesia mendukung ajakan agar Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Mereka menilai pemindahan ibu kota di tengah pandemi COVID-19 adalah keputusan yang salah. Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara, tulis petisi tersebut. Apalagi menurut mereka pemerintah harus fokus menangani varian Omikron yang sedang melonjak sehingga butuh anggaran besar. Belum lagi utang luar negeri yang cukup besar. Defisit APBN melebar di atas 3% dan penerimaan negara juga turun. Jadi sangat bijak jika Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut. Karena itu pemindahan ibu kota dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tak berpihak secara luas, melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut, kata para inisiator. Apakah petisi bisa mengubah keadaan? Hampir mustahil. Apalagi jumlahnya cuma 10 ribuan. Kenapa 10 ribu aja? Harusnya kalau mau fair, pasang target petisi ditandatangani 10 juta orang baru bisa disebut penolakan secara masif. Kalau cuma 10 ribu orang, apa bedanya dengan jumlah kelompok yang sering demo itu? Cuma geli-geli doang. Jumlah ini kalah jauh dengan jumlah warga di Kalimantan yang mendukung IKN pindah ke sana. Kemungkinan besar mereka sadar dukungan yang bisa mereka peroleh tidak akan banyak. Cuma geli-geli doang. Mereka kayak pasrah, tapi masih belum mau menyerah. Ibarat mencari setitik terang dalam kegelapan total. Kalau mereka yakin, pasti pasang target yang lebih tinggi. Ini cuma 10 ribu. Tapi namanya juga usaha dan harus mencoba. Siapa tahu berhasil meski mereka mungkin sudah tahu hasilnya bakal kayak gimana. Mungkin angka kecil ini bisa sedemikian rupa dinarasikan sehingga terlihat heboh dan masif. Secara kelompok sebelah jago membesar-besarkan sesuatu yang receh. Hanya ada satu jalan untuk membatalkan IKN ini, yaitu menggugat di MK dan menang gugatan. Cuma itu caranya. Kalau cuma petisi, mau yang teken jumlahnya sejuta pun, itu masih sedikit dengan mereka yang dukung langkah pemerintahan Jokowi. Tapi mungkin ada satu jalan keluar lainnya. Tapi sekarang susah sih. Caranya,
panggil 7 juta orang dari kelompok sebelah untuk berikan tanda tangan. Lumayan, dapat 7 juta dukungan. Lumayan besar juga loh. Tapi susah deh, mereka sudah bubar besar-besaran. Dulu 7 juta orang aja nggak sanggup kalahkan Jokowi di Pilpres. Apalagi hanya 10 ribuan. Yang nggak mempan dan nggak berefek sama sekali. Mari kita simak langkah apa lagi yang akan mereka ambil. Berbagai macam cara sudah dilakukan untuk menolak IKN. Ada yang menuding proyek Cina, dihuni warga Cina, ada yang mengungkit soal pandemi, ada yang mengaitkan dengan utang, ada yang main di angel masyarakat miskin, dan lain-lain. Ayo terus maju, tetap semangat, jangan menyerah. Salah, harusnya tetap menyerah, jangan semangat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.